Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah rahmatillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang ada di majelis ini, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama duduk di sekolah yang indah ini, di tempatnya ilmu, ya, di tempatnya ilmu, dalam rangka diantaranya yang paling utama memperingati Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah ini. Nah, mau cari ilmu itu berarti lagi cari kekayaan yang paling besar. Gak ada harta, gak ada kekayaan, tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan yang lebih mulia, yang lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Adam alaihissalam yang mana wujudnya sebagai manusia itu wujud yang paling mulia. Nabi Adam alaihissalam menjadi mulia bukan karena parasnya yang tampan. Saya sering kali ngomong, kalau memang kemuliaan itu diukur dari ketampanan, ya insya Allah saya termasuk juaranya. Insya Allah saya termasuk juaranya. Kalau kemuliaan diukur dari kecantikan, ya insya Allah ibu-ibu juaranya. Kalau kemuliaan diukur dari kekayaan, nah itu saya mungkin rankingnya agak belakang. Ya, agak belakang. Tetapi ternyata kemuliaan gak diukur dari kaya atau miskin, tampan atau belum tampan, cantik atau belum cantik, tetapi kemuliaan itu diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah taala di antara kalian semua adalah atqakum, yang paling bertakwa, yang paling bertakwa. Siapakah yang paling bertakwa di antara kita semua? Jawabannya yang pasti hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di antara kita nggak ngerti mana yang lebih takwa, mana yang lebih takwa. At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Pakaiannya mungkin takwa, perilakunya nggak bertakwa. Kadang-kadang perilakunya takwa, pakaiannya nggak takwa. Kadang-kadang perilakunya takwa, pakaiannya takwa, hatinya nggak bertakwa. Maka atqakum, yang paling bertakwa menurut ahli tafsir adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalian semua yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Di antara kalian semua yang paling mulia adalah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu diwariskan turun temurun kepada siapa? Nabi menyatakan SAW, sesungguhnya para nabi dan rasul tidak mewariskan dinaron wala dirhaman, tidak mewariskan uang dalam mata uang bentuk apapun, emas maupun perak, walakin akan tetapi warasul ilm, para nabi dan rasul mewariskan ilmu. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris ilmunya para nabi, sehingga yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling berilmu. Orang yang paling berilmu yang paling mulia. Makanya Nabi Adam alaihissalam ditunjukkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Allah tunjukkan, Allah pamerkan di hadapan para malaikat yang sudah menjajah angkasa ruang, sudah menjajah alam gaib maupun alam nyata, alam mukasyafah maupun alam musyahadah. Malaikat yang seperti itu sifatnya ditanya sama Allah nama beberapa benda, hanya beberapa benda. Allah enggak nanya tentang ilmu yang lain. Allah enggak tanya tentang ilmu ma'rifah kepada malaikat. Malaikat enggak ditanya ilmu ma'rifah, tapi ditanya asma, nama benda-benda tertentu. Malaikat enggak ngerti, maka Allah perintahkan Nabi Adam untuk menyebutkannya. Nabi Adam alaihissalam yang baru diciptakan, yang masih berada di dalam surga, yang belum menjajah angkasa, yang belum turun ke bumi, yang belum keliling kemana-mana, masih ada di dalam rumahnya yang namanya surga. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk menyebutkan nama benda-benda. Nabi Adam alaihissalam menyebutkannya satu persatu dengan benar dan fasih. Malaikat kemudian Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena ilmunya Nabi Adam. Maka malaikat mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Duhai Allah maha suci engkau, sesungguhnya kami enggak punya ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Nah, insyaallah malam hari ini Bapak Ibu rekan remaja semua pemirsa, kita akan belajar salah satu atau sedikit atau secuil daripada ilmu yang Allah akan berikan kepada kita semua di malam hari ini. Ilmu itu mahal, makanya Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan terus. Biasanya orang itu minta tambahan duniawi, minta tambahan uang, minta tambahan gaji, minta tambahan pangkat, minta tambah rumah, minta tambah nikmat yang zahir-zahir. Tetapi Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta satu tambahan. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Nah, ini yang seharusnya kita minta. Sayangnya kita itu seringkali lupa ngajarin anak-anak. Anak-anak disuruh minta tambah duit, akhirnya minta duit terus sama bapaknya. Anak-anak disuruh minta tambah dunia, akhirnya minta tambahan dunia terus pada orang tuanya. Kalau sudah orang tuanya yang pusing, dikit-dikit minta ganti pakaian, dikit-dikit minta ganti itu, dikit-dikit minta tambah itu. Anaknya minta tambahan dunia. Kenapa anak ini mintanya dunia? Karena orang tuanya menjadikan dunia besar dalam
ngajarin anak disuruh minta dunia. Bahkan kalau anak sekolah dulu ya, mudah-mudahan sekarang tidak. Orang tua suka ngomong begini, nanti kamu kalau nggak sekolah mau jadi apa? Sekolah yang pintar biar jadi dokter, sekolah yang pintar biar jadi insinyur, sekolah yang pintar biar nanti cari duitmu mudah, biar cari duitmu mudah. Sekolah yang pintar biar cari uangnya nanti gampang. Jadi yang diajarkan oleh orang tua di benak anak, cari ilmu untuk cari uang, sekolah untuk cari uang, sehingga di kepala anak dikit-dikit uang. Siapa yang mengajarkan? Orang tua. Mudah-mudahan bukan orang tua yang di sini, entah orang tua yang di mana. Mudah-mudahan bukan orang tua yang ada di bumi pertiwi, entah orang tua yang ada di alam mana. Mungkin orang tua di alam metaverse, ya, mungkin orang tua di alam maya, bukan di alamnya nyata. Tapi kalau anak itu sudah diajarin oleh orang tuanya, akhirat, sholat, surga, barokah, ilmu yang dibicarakan sama orang tuanya, sholawat pagi, sholawat sore, yang dibicarakan sama orang tuanya, mau makan doa, selesai makan doa, yang dibicarakan sama orang tuanya, sudah baca ratib atau belum, sudah baca ratibul haddad atau belum, sudah baca ratibul attas atau belum, yang dibicarakan sama orang tuanya, sudah ngaji atau belum, yang dibicarakan sama orang tuanya, tadi masuk kamar mandi baca doa atau tidak, keluar baca doa atau tidak. Kalau di kepala anak ini akhirat, maka anak nggak akan pernah ngomong uang sama orang tuanya. Kebanggaannya nanti anaknya mengatakan, alhamdulillah ibu, alhamdulillah ayah, kemarin saya ketemu Pak Yai di jalan, kemarin saya ketemu Pak Yai di satu supermarket, kemarin saya ketemu Pak Yai di majelis, kemarin saya ketemu Habib di satu tempat, kemarin saya dikasih ilmu sama seseorang tentang cara agar sholat saya semakin khusyuk. Ngobrolnya dengan orang tuanya adalah ilmu. Nah, kenapa sekarang obrolan yang seperti ini udah hampir tidak ditemukan antara orang tua dengan anak? Karena kita selaku orang tua tidak menjadikan ilmu adalah kemuliaan yang sesungguhnya, tetapi kemuliaan adalah yang dicari dari pagi sampai sore, bahkan lembur sampai malam hari, sehingga kita rugi. Inilah mukaddimah dari saya, mudah-mudahan mukaddimahnya barokah. Saya belum ceramah, ambil nafas dulu ya, dari tadi ini baru mukaddimah, belum ceramah. Saya mau nanya sama semuanya, penting mana, ilmu atau uang? Yakin? Ilmu atau uang? Ilmu. Jadi ibu-ibu kalau dikasih suaminya ilmu sama uang, pilih mana? Ibu-ibu suaminya cari ilmu sama suaminya cari uang, ibu senang mana? Dah, pemirsa, Anda bisa menjawab. Kurang lebih jawaban Anda sama dengan jawaban ibu-ibu yang ada di sini. Nah, kita mengatakan lebih penting ilmu. Kalau kita mengatakan lebih penting ilmu, tiru itu ayahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ulama besar. Ayahnya wafat, beliau masih kecil, yatim. Beliau ditinggal wafat ayah dan ibunya, yatim piatu masih anak-anak. Imam Ghazali mengatakan, talabul ilma li ghairillah. Dulu saya dan kakak saya yang namanya Ahmad,
Imam Ghazali itu namanya Muhammad, ayahnya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Masya Allah, cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Maka anak-anaknya dikasih nama Rasul semua. Kakaknya namanya Ahmad, adiknya namanya Muhammad. Ini karena cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ghazali dan kakaknya yang namanya Ahmad berkata, dulu kami cari ilmu bukan karena Allah, tapi cari ilmu untuk menyambung nyawa. Karena ayahnya wafat, beliau berdua masih anak-anak, gak punya kerabat, dititipkan sahabatnya ayahnya. Sahabatnya ayahnya miskin pula, orang miskin dititipin orang gak mampu, yang gak punya warisan. Kata temannya ayahnya, wahai Muhammad dan Ahmad Al-Ghazali, uang yang dititipkan ayah kalian kepadaku udah habis. Saya nggak punya uang untuk biaya hidup kalian. Jadi biar kalian bisa nyambung nyawa, bisa hidup, kalian saya titipkan di pesantren yang gratis. Asal mau belajar di situ, boleh tinggal di sana, boleh makan, boleh minum. Gratis semuanya. Maka Imam Ghazali setuju. Jadi Imam Ghazali tinggal di pesantren awalnya bukan untuk cari ilmu, awalnya untuk makan. Tetapi sampai di pesantren belajarnya beneran, nggak main-main. Kadang-kadang kita tinggal di pesantren, kadang-kadang kita tinggal di sekolah, boarding school. Bahasa modernnya untuk pesantren ya, boarding school. Kadang-kadang di sekolah umum, uang punya, bayar mampu, makan banyak, tapi belajar nggak sungguh-sungguh. Belajarnya nggak sungguh-sungguh. Imam Ghazali orang nggak punya, nggak mampu, tinggal di pesantren numpang makan, tapi di pesantren belajar sungguh-sungguh. Kemudian beliau mengatakan, ilmunya nggak mau kalau dicari bukan karena Allah. Akhirnya setelah itu kami jadi orang yang ikhlas dari ilmu. Apa resepnya ayah Imam Ghazali sampai anaknya yang ditinggal semasa kecil nggak dididik langsung, nggak diasuh langsung, dititipkan orang jadi ulama besar yang ilmunya dianut oleh ulama seluruh zaman, seluruh generasi, seluruh masa dan seluruh dunia. Apa amalannya ayah Imam Ghazali? Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa dimanapun anda berada, amalannya sederhana, cinta ulama. Ayah Imam Ghazali itu amalannya cinta ulama. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la taqul khamis fatahlik aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kamu, perintah Nabi Muhammad SAW, jadilah kamu aliman, orang yang berilmu. Kalau nggak bisa jadi orang yang berilmu, al-muta'alliman, jadi orang yang mau cari ilmu. Pergi ke pesantren, tinggal di pesantren, pergi ke rumah seorang guru, tinggal belajar kepada seorang guru. Kalau ternyata kamu nggak bisa, karena kamu harus cari nafkah, harus ngurus anak, harus ngurus sawah, punya banyak pekerjaan, maka jadilah kelompok yang ketiga, mustami'an, dengarkan kajiannya orang-orang yang punya ilmu, baik hadir di majelis sesekali, gak tinggal di pesantren, gak boarding school, gak tinggal di rumah kiai, tapi sesekali hadir majelis seperti pengajian di malam hari ini. Atau ada rutinan setiap malam Sabtu, rutinan setiap malam Senin di rumahnya para ulama atau majelisnya para ulama. Hadir ke sana, dengarkan. Atau lewat YouTube, lewat radio, lewat televisi atau media apapun, lewat MP3, lewat rekaman-rekaman yang ada MP4, apapun namanya, mustami'an, dengarkan. Kalau ternyata nggak sempat, saya nggak sempat hadir datang
pengajian, gak sempat lihat YouTube, gak sempat. Jangan sampai ketinggalan yang nomor 4. Al-muhibban lahum, jadilah pecinta mereka semua, cinta ulama, cinta santri, orang yang cari ilmu, cinta orang yang hadir majlis. Senang lihat orang lihat YouTube majelis ilmu, senang lihat ada orang dengarkan pengajian, senang lihat ada orang yang hadir majelis. Cinta. Nah, cinta itu diwujudkan dengan praktek perbuatan. Kalau ada majelis seperti ini, orang yang cinta mungkin nggak bisa hadir, tapi ternyata dia kirim donasi. Nih, saya bantu sekian untuk snacknya, saya bantu sekian untuk urusan macam-macamnya, sehingga majelisnya bisa berjalan. Ada lagi yang nggak bisa bantu dengan duitnya, cinta, maka dia bantu dengan waro-waro, kata orang Jawa. Bantu mensiarkan, tuh ada majelis di sana, tuh majelisnya bagus, saya belum bisa hadir, siapa tahu kamu bisa hadir. Bantu menginformasikan. Yang punya jabatan, bantu dengan perizinan. Dengan perizinannya diberi kemudahan agar semua majelis itu sesuai dengan aturan negara dan seterusnya. Pesantrennya, sekolahnya, dia bantu yang nggak bisa hadir, yang nggak bisa mendengarkan, yang nggak bisa belajar, yang nggak bisa belajar. Muhibban lahum. Apa sabda Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Wala takunil khamis fatahlik. Kama qala sallallahu, jangan jadi kelompok nomor 5. Sabda Nabi, kalau kamu jadi kelompok nomor 5 fatahlik, maka kamu pasti akan binasa. Kamu pasti akan binasa. Orang nomor 5 ini nggak usah diapa-apain, diamkan saja, nggak usah dikomentari, nggak usah dicaci, nggak usah dimaki. Jangan buang-buang energi pada kelompok nomor 5. Kelompok nomor 5 ini diamkan saja, nanti akan hancur sendiri. Kenapa? Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu jadi yang nomor 5, nanti kamu binasa. Siapakah kelompok nomor 5? Jadi ulama enggak, jadi pencari ilmu enggak, jadi pendengar enggak, jadi pecinta enggak. Jadinya bukan semua itu. Lantas apa? Komentator negatif. Sukanya komentari yang enggak asik, sukanya mencela, sukanya menghina. Kalau sifat kita seperti itu, kita akan binasa. Tapi kita nggak boleh nuduh orang lain seperti itu. Oh, ini fulan sukanya begitu, nggak boleh. Kalimat ini coba perhatikan. Jangan kamu jadi yang nomor 5. Nggak usah ngurusin orang lain, urusin diri kita sendiri. Jangan kita jadi pencela, jangan kita jadi pencaci, jangan kita jadi pemaki. Jadilah yang alim, yang cari ilmu, yang mendengarkan, yang cinta. Ayahnya Imam Ghazali alim, ayahnya Imam Ghazali muta'alim, cari ilmu. Ayahnya Imam Ghazali suka hadir majlis. Ayahnya Imam Ghazali juga cinta pada semua itu, sehingga 4 kelompok ini ada dalam diri ayahnya Imam Ghazali. Nah, salah satu amalannya mudah. Salah satu amalannya ayah Imam Ghazali, kalau datang pengajian duduknya di belakang, nggak di depan. Di depan ini orang yang kelihatan. Ayahnya Imam Ghazali suka duduk di belakang, sukanya lihat, nggak suka dilihat, sukanya melihat. Kemudian di belakang ayahnya Imam Ghazali dengarkan pengajian dengan khusyuk. Setelah itu angkat tangan, ya Allah, berilah aku anak seperti ulama tadi, jadikan anakku seperti ulama tadi. Berdoa minta anaknya jadi ulama, berdoa minta anaknya jadi orang yang alim, berdoa minta anaknya jadi orang yang punya ilmu. Maka meskipun ayah ini wafat, anaknya masih kecil, gak dididik sendiri, gak diurus sendiri, Allah yang urus, Allah yang didik. Maka Allah jadikan anaknya ulama yang
Sementara kita, Masya Allah, kurang doa agar anak jadi alim. Yang ada doa agar anak jadi orang punya duit, jadi orang. Jadi kalau anaknya punya duit itu jadi orang. Kalau anaknya punya pangkat jadi orang. Kalau anaknya nggak punya duit nanti jadi apa? Kalau anaknya nggak punya pangkat jadi apa? Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mengukur seperti itu, doa dalam sholat, kalau kita habis sholat, jangan pernah tinggalkan buat orang tua. Jangan pernah tinggalkan doa yang seperti ini setelah selesai sholat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa agar anaknya jadi ulama yang luar biasa. Waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya orang tua untuk anak. Kalau doanya anak untuk orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan tinggalkan itu. Dan selaku orang tua, jangan lupa doakan anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ikhwani rahimakumullah. Itulah makanya ayahnya Imam Ghazali dapat anak yang luar biasa. Ibu, saya mau nanya, Bu. Bapak-bapak, saya mau nanya, boleh? Mau anaknya punya titel S1, S2, S3, S4, S5? Mau? Maksudnya titelnya banyak. Mau nggak, Pak? Mau. Tapi anaknya dipanggil orang tuanya wenos, bukan buka. Anaknya dipanggil orang tuanya asik melepasnya, sibuk dengan karyawannya, gak punya waktu untuk orang tuanya. Mau punya anak seperti ini? Mau? Pintar ya anaknya, kumlot, IQ-nya jauh di atas rata-rata, pintar, menguasai 70 bahasa. Ngeri 70 bahasa. Banyak banget. Oh iya, Indonesia ini kaya, ada bahasa Madura. Ya, tidur bahasa Madura, tidur bahasa Indonesia. Ya, ada lagi nanti bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Dayak, ada bahasa Aceh, ada bahasa Aceh. Baru di negara kita aja udah banyak bahasa. Belum kita bahas bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Itali. Masya Allah, anaknya pintar. Tapi saya mau nanya, punya anak pintar, cantik, tapi buka aurat, mau Bu? Anaknya pintar, Masya Allah, tapi auratnya terbuka, mau Bu? Ibu mau? Ibu mau nggak, Bu? Gak mau. Bapak-bapak mau anaknya pintar, Masya Allah, tapi nggak bisa sholat? S1, S2, S3, kumlot, sholat nggak bisa. Mau? Gak mau ya? Gak mau. Kita Muslim, gak mau anak kita nggak bisa sholat, betul? Kita Muslim, gak mau anak kita nggak bisa baca Al-Quran. Apalah artinya anak kita pintar, juara kuliah, juara di perusahaan jabatan tertinggi, dibukakan Al-Quran nggak bisa baca? Apalah artinya? Apakah itu kemampuan? Apakah itu kepintaran menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhwani rahimakumullah. Makanya Isra dan Mi'raj ini sebetulnya peringatan buat kita semua. Nabimu, nabiku, nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua, Rasul kita Muhammad SAW, itu bukan lagi pinter. Semua yang pinter di bawah Nabi Muhammad SAW. Belum ada orang pinter ngelilingi langit pertama, belum ada. Sekarang ini orang pinter dan orang kaya di dunia Mars saja belum kesentuh,
ditunjuk, rembulannya diperintah, rembulan kamu saya bagi jadi dua, kamu sebelah sana ya, kamu sebelah sana. Setelah dibelah jadi dua, sama Nabi dipanggil lagi, rembulan kamu ke sini, rembulan kamu ke sini, rembulannya jadi satu lagi, hanya dengan jari telunjuk Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bicara pintar, yang lain pakai sinar laser, pakai senjata macam-macam, nanti kita pakai jari telunjuk, selesai masalah. Kemudian disambung lagi dengan kata-katanya luar biasa. Kalau bicara pintar, bicara hebat, Nabi kita Muhammad SAW bukan cuma planet Mars, langit pertama udah dilewati, naik ke langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai ke atasnya lagi, sampai ke ujungnya jagat raya, sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau bicara mau tahu ilmunya Allah yang dititipkan Nabi Muhammad SAW, maka kita nggak akan pernah bisa tahu sehebat apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita paham Nabi kita seperti itu, berarti Rasulullah ini alim atau super alim, hebat atau super hebat, super hebat. Ternyata Rasul ngajari kalau anakmu lahir, suruh ngajarin apa? Azan di kanan, qomat di telinga kiri. Betul. Jadi kalau bayi lahir, kanan suruh ngapain? Suruh ngapain? Azan. Kiri suruh ngapain? Qomat. Coba kalimatnya azan itu apa tuh? Hayya 'alas shalah. Betul. Hayya 'alas shalah. Dua kali. Lanjutannya apa? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Jadi bayi lahir itu nggak diajarin yang lain. Bayi lahir nggak diajarin kamu kalau jadi orang pintar sukses, kamu kalau punya bangga sukses, kamu itu kalau pintar ceramah sukses, kamu kalau punya santri banyak sukses, kamu kalau punya sekolahan megah sukses. Enggak itu. Bayi lahir diajarin hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sukses, ayo sukses, ayo sholat, ayo sholat, ayo sukses, ayo sukses. Jadi sukses itu dalam apa? Sholat. Makanya untuk terima sholat harus meninggalkan dunia, bumi, Mars, Jupiter, galaksi Bima Sakti, galaksi-galaksi yang lain, tinggalkan semua. Naik langit pertama lewat, naik langit kedua, naik langit ketujuh, naik Sidratul Muntaha sampai ujungnya jagat raya, baru diberi sholat. Bisa dipahami nggak ini? Jadi sholat ini sangat hebatnya. Sholat itu ngambilnya harus di atas, nggak di bawah. Yang lain diterima di bumi, yang lain diterima di bumi. Sholat diterimanya di Sidratul Muntaha. Jadi karena kemuliaan yang luar biasa, sehingga sukses itu dalam sholat. Makanya orang kalau punya hajat disuruh sholat, orang kalau suntuk disuruh sholat. Kalau udah sholat beres itu hajatmu, kalau udah sholat hilang itu suntukmu. Tapi coba cek Bapak Ibu sekalian, cek. Ini saya bicara kurang lebih sekitar 40 menit kalau nggak salah. Saya nggak lihat jam dan saya emang nggak pakai jam, cuman feeling. Berapa menit Mas Eto? 35 menit tuh, mendekati 40 menit. Saya mau nanya sama ibu-ibu, boleh Bu? Kalau sekolah PTN pertemuan tatap muka jam 7 pagi, jam 7 kurang seperempat anaknya masih tidur, ibu marah atau enggak marah? Marah atau enggak marah? Jam 7 kurang seperempat mau sekolah masih tidur, anaknya belum sholat subuh,
anaknya belum sholat subuh. Saya mau nanya, ibu kalau bangunin gimana? Ayo sholat atau ayo sekolah? Cek. Daripada ibu-ibu nanti berdusta, lebih baik tanya sama saksi. Bapak-bapak, itu biasanya ibu-ibu kalau bangunin anaknya yang belum sholat, tapi udah masuk waktunya sekolah, yang diteriakkan ayo sholat atau ayo sekolah. Daripada difitnah sama bapak-bapak, lebih baik ibu ngaku. Teriakannya apa bu? Sekolah atau sholat? Sekolah atau sholat? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ibu-ibu. Ya, yang tahu hanya malaikat, malaikat. Daripada nanti kita menuduh yang bukan. Tapi pengakuan dari ibu yang jujur, betul ya bu ya, betul. Saya lebih khawatir anak saya nggak sekolah daripada anak saya nggak sholat. Kalau saya nggak dulu, bangun, sholat, nggak sekolah nggak jadi masalah. Tapi kamu nggak sholat, awas. Bu, kalau anaknya sholat senang nggak bu? Saya mau nanya bu, pakaian sholat anaknya sama pakaian sekolahnya mana yang lebih ibu perhatikan? Nanti dicek. Silahkan cek hati masing-masing. Bu, kalau anaknya sekolah nggak pakai sepatu, ibu protes atau nggak protes? Protes atau nggak protes? Kalau anaknya sholat nggak pakai kopiah, ibu protes atau biasa saja? Itu, Masya Allah, banyak ibu-ibu jujur di majelis ini. Bapak-bapak, saya mau nanya boleh pak? Boleh. Ya, ini pertanyaan yang Masya Allah. Kapan terakhir kali belikan sarung untuk anaknya? Lebaran sebentar lagi. Masya Allah. Jadi beli sarung setahun. Masya Allah. Kapan terakhir belikan kopiah untuk anaknya? Kapan terakhir kali belikan baju takwa untuk anaknya? Kapan bapak dan ibu ngomong, nah, kamu kalau sholat pakai baju takwa, sarung kopiah, I love you, harusnya kamu seperti ini. Kenapa Allah kok harusnya seperti ini? Soalnya Allah udah ngomong, zinatakum inda kulli masjid. Setiap kali kalian mau sholat, pakailah pakaian kalian yang terbaik. Saya mau nanya, kita selaku orang tua, apakah kita pernah marah sama anak kita karena pakaian sholatnya semaunya? Kalau pakaian sekolahnya semaunya kita marah. Bagus marah ketika anak nggak rapi mau sekolah. Betul, itu pendidikan. Tapi menjadi kurang betul kalau kemudian sholatnya nggak kita perhatikan, sholatnya nggak kita utamakan. Kalau udah orang tua nggak perhatian sholat anaknya, maka Allah nggak akan perhatian kepada masa depannya. Anak itu akan menjadi ujian buat orang tuanya. Anak itu tidak akan menjadi orang yang bisa bahagiakan orang tuanya. Anak itu akan mengutamakan dunianya daripada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mengajarkan mengutamakan Allahnya daripada dunianya. Nanti akan jadi ujian. Na'udzubillah min dzalik. Pernah nggak lihat drama atau sinetron ketika ada orang tua milihkan jodoh buat anaknya, terus anaknya jawab, yang mau nikah bapak atau saya? Kalau yang mau nikah saya, biar saya milih sendiri. Kalau yang mau nikah bapak, sana bapak nikah saja. Ada nggak yang mirip-mirip begitu? Dipilihkan jodoh sama orang tuanya, melengos masuk kamar,
lari, kamarnya dikunci, kemudian pergi dari rumah, minggat, mengancam kalau tidak dibatalkan maka gak akan pulang. Ada nggak yang model begitu? Yang mengandung 9 bulan ibunya, yang mencari nafkah bapaknya, yang membesarkan orang tuanya, dicarikan jodoh dengan sungguh-sungguh oleh orang tuanya demi kebaikannya. Jawabannya, bapak dan ibu gak cinta sama aku, kalian hanya mencintai kalian sendiri, diri kalian sendiri. Masya Allah. Ada nggak anak model begini? Ada. Saya pernah ditanya sama seorang remaja putri, Habib, bagaimana kalau saya dijodohkan sama orang tua saya sementara saya nggak suka? Ini pertanyaan remaja. Saya jawab, jangan bantah orang tuamu, durhaka kamu nanti, tapi jadi anak yang cerdas. Yang cerdas bagaimana? Sampaikan ke orang tuamu, ayah, ibu, anakmu ini mahal, ibu mengandung 9 bulan, ayah besarkan aku sampai sekarang, masa pilihannya hanya dia seorang, siapkan 10 pilihan untukku, aku akan pilih dari 10 pilihan bapak, satu yang akan aku pilih. Itu namanya anak yang cerdas. Dia tidak bantah orang tuanya, tapi dia minta orang tuanya kasih banyak pilihan biar dia bisa milih. Masa dari 10 gak ada yang dia suka? Ikhwanir rahimakumullah. Ini kalau anak dididiknya dengan sholat, dididiknya dengan Allah Ta'ala, dididiknya dengan agama, nanti jadinya seperti Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail diminta nyawanya, jawabannya apa? Ya aku al-nafsumar, ayah laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Nyantai-nyantai saja. Sekarang ada anak, orang tuanya mau pinjam duit, marah anaknya. Ibu bapak kerja minjem uang, nggak pernah ngembaliin. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini sholat. Dulu ada satu ulama besar, Al-Habib Abdullah bin Al-Faqir Al-Adrus, leluhur saya, ditanya sama orang-orang, kamu kok bisa jadi ulama besar, resepnya apa? Jawabannya, saya pagi-pagi nyamperin ibu saya, mau saya ajak main waktu kecil, saya lihat ibu saya lagi sholat duha, kemudian saya cari ayah saya, nggak jauh dari situ, ayah saya juga lagi sholat duha. Kemudian saya cari pembantu rumah tangga, sekarang ART namanya. Ternyata pembantu rumah tangga saya lagi sholat duha. Karena seisi rumah lagi sholat duha, saya pun Allahu Akbar ikut sholat duha. Kalau zaman sekarang, saya samperin ibu saya lagi megang handphone, saya datengin ayah saya lagi megang handphone, saya datengin ART lagi sibuk handphone, akhirnya saya duduk juga main handphone. Betul atau betul? Betul atau betul? Jadi yang salah siapa? Orang tua gak didik anaknya untuk agama, yang dia pikirkan hanya harta dan uang belaka. Sebentar lagi semua itu akan sirna dan kalian saya pindah ke alam baka. Yang ada di sana hanya dua, wahai saudara, surga atau neraka. Siapa yang di sini memikirkan nasibnya di sana, maka dia akan bahagia selama-lamanya. Inilah puisi berakhiran huruf A di sekolah yang namanya Pendidikan Alam School. Rumah apa saya? Jelas semuanya? Apa? Bu, jelas ya bu? Mau punya anak soleh, mau punya anak solehah, ya udah itu doa ajak sholat. Kalau anaknya sholat sendiri bilang kamu belum sholat, walaupun sudah sholat, nggak bernilai sholatmu sendiri, harus jamaah. Ini sekarang bapak ibu anak nggak pernah jamaah, tapi nonton sinetron jamaah. Masya Allah. Bapak ibu anak enggak ke masjid berjamaah, enggak ke pengajian berjamaah, ke mall berjamaah.
harus diperbaiki. Kalau pengen bahagia, bahagia itu gampang, gelar sejadah selesai. Makanya orang dulu itu bahagianya mudah di Indonesia ini, cuman duduk ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahagia. Sekarang ini masya Allah diajarin zikir la ilaha illallah, kapan rampungnya? Kapan selesainya? Nggak selesai. Bu, akhiran, karena ini sudah malam, ya sudah malam. Saya mau cerita dikit boleh? Nama saya Naufal, panggilannya Novel, sesuai yang tertulis di KTP Novel. Walaupun nama saya Naufal. Novel itu salah satu artinya pria tampan, salah satu artinya. Dari sekian banyak arti yang lain. Saya bisa ceramah gini nih bukan karena saya pintar, bukan, tapi karena apa? Karena doanya orang tua saya. Ayah saya almarhum ketika ngasih nama saya Naufal, itu cita-citanya sederhana. Dulu ayah saya tinggal di Jakarta, ayah saya tinggal di Depok dulu, kemudian dari Depok pindah Surakarta. Saya punya kakak di Depok. Ayah saya waktu di Surakarta, lahir saya di Solo. Ingat masa-masa ayah saya masih di Jakarta. Di Jakarta itu dulu ada satu ulama besar, namanya Habib Naufal bin Salim bin Jindan. Ayahnya Habib Jindan, ayahnya Habib Ahmad. Habib Naufal bin Salim bin Jindan, ahli ceramah, ahli ilmu, orang soleh, masya Allah. Ayah saya ingat Habib Naufal, ingat Habib Salim bin Jindan, ingat Habib Salim bin Jindan. Maka punya cita-cita, nanti kalau saya punya anak laki-laki akan saya beri nama Naufal, seperti Habib Salim ngasih nama anaknya Naufal, biar anak saya sama alimnya seperti Habib Naufal. Selesai. Enak ya? Namanya saya ini doa orang tua saya. Jadi modalnya seperti apapun, berkat tawassul pada orang baik, tawassul sama namanya orang soleh, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Sejak saya lahir sampai hari ini, ibu saya, ayah saya gak pernah ngajarin cari uang yang banyak, gak pernah. Dan tidak pernah diajarkan takut sama namanya gak punya uang. Yang ada ibu saya ngajarin, malam Jumat sana ke masjid baca maulid, malam Jumat sana ke masjid hadir tahlil, malam Jumat sana ke masjid baca maulid. Ayo sini baca Al-Quran, ayo belajar alif ba ta a e u ba bi bu ta itu, ayo baca Ratibul Hajjaj, ayo baca Ratibul Allah. Itu yang diajarkan orang tua saya. Hasilnya alhamdulillah sampai malam ini saya ingat orang tua saya, sampai malam ini dan seterusnya insya Allah saya akan utamakan orang tua saya. Karena apa? Karena saya dididik untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Nah, mudah-mudahan hikmah Isra Mi'raj, salat itu kesuksesan, bisa kita tanamkan dalam pribadi kita masing-masing. Perbaiki salatmu jika ingin menjadi baik hidupmu. Perbaiki salat kita kalau ingin baik hidup kita. Perbaiki salat keluarga kita kalau ingin baik kehidupan keluarga kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah atasnya. Kami enggak minta rezeki darimu, kami yang memberi kamu rezeki. Allah akan ngasih rezeki orang yang ngajak keluarganya sholat. Rezekinya banyak, ilmunya dapat, sehatnya dapat, hatinya tentram dapat, rezeki dari wujud zahirnya juga dapat. Kenapa? Karena Allah yang bilang, kami yang memberimu rezeki. Allah langsung yang mengurus, maka semua jadi mudah. Mudah-mudahan barokah. Mari kita angkat tangan bersama-sama, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin billahi ba'da rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم يا الله tolong ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni pula kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni pula kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirah, mulia dunia mulia akhirah, tentram dunia tentram akhirah, selamat dunia selamat akhirah. Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami, maafkan salah-salah kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak yang saleh dan salihah, anak yang bisa bahagiakan kedua orang tuanya dunia hingga jannah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari bahaya dunia dan bahaya akhirat. Selamatkan anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Waktubna liman qamahu wa samahu liman wasifatan hatta nahda bil ghufran wal 'ajib min an-niran wa fawz bil jinan. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. Ya Allah, jadikanlah sekolah kita alam ini ya Rabb, kita alam sekolah jadi sekolah yang barakah ya Allah, sekolah yang manfaat ya Allah. Jadikan orang-orang yang mengajar di dalamnya, orang-orang yang belajar di dalamnya, orang-orang yang mengurusi sekolah ini semuanya ya Arhamar Rahimin, orang-orang yang zalih ya Allah, orang-orang yang Engkau berkati ya Allah. Jadikan ilmu yang diajarkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat dunia hingga akhirat ya Arhamar Rahimin. Panjangkan usia kami semua dalam kebaikan, kenikmatan, kesehatan, keridhaan, kebahagiaan, dan setelah semua itu nanti akhiri usia kami dengan husnul khatimah ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Jadikan kami sebagai orang-orang yang bisa mensyukuri kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala dunyah wa ala kulliyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala ma nawah bijani wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.